Saya sebagai Ketua Majelis Zikir Sholawat Sirri Al-Laduni, mewakili dari beberapa santri yang berada di Padepokan Rujak Sejati, mengucapkan selamat ulang tahun untuk bangsa tercinta kita, yaitu bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76. Semoga dengan bertambahnya umur semakin menambahkan rasa cinta kita kepada negara kita, karena mencintai negara adalah sebagian daripada iman. Oleh sebab itu saya minta di hari yang berbahagia ini, di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia ini, mari kita ingat-ingat perjuangan yang sudah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita yang sudah melakukan perjuangan dengan waktu, tenaga, darah, keluarga, harta, dan semuanya yang mereka lakukan untuk memerdekakan, memperjuangkan negara kita. Tugas para pahlawan-pahlawan kita yang gugur semuanya membuka jalan untuk kita mengisi perjuangan ini. Tugas kita ini juga lebih berat. Tugas kita ini lebih berat. Dulu sudah jelas musuhnya, sudah jelas musuh para pejuang-pejuang kita dulu. Musuhnya orang-orang kafir. Sudah jelas, mereka datang dari luar lalu menyerang negara kita. Sekarang musuh kita lebih berat lagi, karena musuh kita ada di dalam. Bahkan musuh kita diri kita sendiri. Ini lebih berat perjuangannya. Maka tugas kita, apalagi sebagai santri, untuk lebih memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat, agar lebih mencintai negaranya, lebih bermanfaat, atau kalau di pondok ini sering kita sebut sebagai urub. Kita orang hidup ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari yang berbahagia ini, saya sebagai Ketua Majelis Zikir Sholawat Sirri Al-Laduni, mewakili dari beberapa santri yang berada di Padepokan Rujak Sejati, mengucapkan selamat ulang tahun untuk bangsa tercinta kita, yaitu bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76. Semoga dengan bertambahnya umur semakin menambahkan rasa cinta kita kepada negara kita, karena mencintai negara adalah sebagian daripada iman. Jika seseorang beriman, maka dia pasti akan mencintai negaranya, dan belum sempurna imannya apabila dia belum benar-benar mencintai negaranya. Oleh sebab itu, berdirinya bangsa kita ini tidak lepas dari perjuangan-perjuangan para alim ulama,
para kiai dan juga habaib yang berteriak Allahu Akbar, menggemuruhkan, menyemangatkan para pejuang-pejuang, anak-anak muda untuk terus melawan penjajah. Karena setiap apapun yang diperintah oleh Allah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti untuk kebaikan di dalam diri, keluarga, maupun di dalam negara. Tidak ada satu hal apapun yang akan berbenturan antara perintah Allah, agama, dan juga negara. Ketika Allah melarang kita untuk berjudi, sekarang sudah ada peraturan yang melarang untuk berjudi. Karena berjudi itu juga akan merugikan diri kita, keluarga kita, dan juga negara kita. Banyak orang yang berjudi habis harta bendanya, hancur rumah tangganya, dan pada akhirnya juga akan hancur negaranya. Lihat ketika seorang berjudi, ketika kalah, pulang-pulang marah-marah sama istrinya, tamparin istrinya. Benar nggak? Benar apa tidak? Lihat para penjudi-penjudi, setiap hari selalu memukuli istrinya. Apa yang ada di rumah dihabiskan, terbuai dengan angan-angan, malas bekerja. Angan-angan, harapan tanpa pekerja keras adalah perbuatan setan. Ketika Allah melarang kita untuk meminum minuman keras, sekarang sudah ada peraturan juga yang diatur oleh negara kita bahwa dilarang untuk meminum minuman keras. Alhamdulillah. Karena setiap seseorang yang meminum minuman keras, pikiran sehat dibuat gila, pikiran sehat dibuat sakit. Berapa banyak kerugian yang diakibatkan oleh orang yang meminum minuman keras. Daripada hasilnya, lihat mudaratnya. Orang yang meminum minuman keras, yang dulunya sehat menjadi sakit. Banyak kerusuhan, banyak kejahatan, kezaliman yang diakibatkan oleh minuman keras. Karena pikiran yang seharusnya sehat dibuat sakit, mudah bertengkar, tidak kontrol. Itu yang diakibatkan oleh minuman keras. Bahkan seseorang akan mudah sekali untuk melakukan kejahatan karena meminum minuman keras. Luar biasa khamar ini akibatnya. Karena ada suatu cerita, ada seorang pemuda. Pemuda ini alim. Ketika itu dikerengkeng oleh setan. Oleh setan itu dikasih 3 pilihan. Kalau tidak, ini nanti semuanya akan dihabiskan oleh setan tersebut. Salah satunya berzina dengan wanita, membunuh anak bayi yang masih kecil, dan meminum khamar. Pemuda tersebut berpikir, membunuh dosanya lebih besar daripada meminum khamar. Berzina lebih besar dosanya dari meminum khamar. Maka dia memilih untuk minum khamar, meminum minuman keras. Ketika meminum minuman keras, hilang akal sehatnya, tertuju pada wanita tersebut. Maka dia zinailah wanita tersebut.
Ketika sudah sedang zina, anak kecil itu menangis, maka muncullah amarahnya. Karena sudah hilang akal sehatnya terhadap Muhammad tersebut, maka anak bayi itu pun dibunuh. Ini loh resikonya, bahayanya meminum minuman keras. Di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk membunuh. Ini juga dilarang tentunya oleh negara kita. Di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk mengkonsumsi madat ataupun obat-obatan terlarang, atau kita sebut juga sebagai narkoba dan lain sebagainya. Ini pun juga dilarang oleh negara. Lalu ketika apapun yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah, itu semua sangat mendukung dan sangat selaras di dalam bernegara. Lalu ketika ada orang yang membentur-benturkan antara agama dan negara, ini menurut saya kurang ajar banget. Ini benar-benar orang yang kurang ajar. Apa ndak belajar dari negara-negara yang berada di Timur Tengah? Ketika masyarakatnya diajarkan, selalu dihasut untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya. Lihat sekarang yang terjadi. Lihat yang berada di Libya, hancur sehancur-hancurnya. Lihat yang berada di Irak, lihat yang berada di Sam. Apa tidak belajar dari situ? Apa tidak belajar? Maka di hari yang berbahagia ini, maka di waktu yang sangat barokah ini, saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, cintai negara kita, jaga persatuan dan kesatuan kita, jangan sampai mudah untuk diadu domba, jangan sampai mudah untuk dihasut oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian, orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, orang-orang yang di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, orang-orang yang di dalam hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Walaupun di dalam mulutnya yang digunakan adalah agama, walaupun yang dibicarakan adalah agama, tetapi dia tidak menuhankan Allah, tetapi menuhankan dirinya sendiri. Contoh ketika ada seseorang yang menyebut Allahu Akbar, lalu untuk mengebom, membunuh orang lain, itu dia sama sekali tidak menuhankan Tuhannya. Dia menuhankan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena ketika menyebut Allahu Akbar, sejatinya Allah Maha Besar dan diri kita sangat-sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada debu yang ada di alam semesta ini. Lalu ketika menyebut Allahu Akbar, lalu merasa paling benar, menuhankan diri sendiri, menghancurkan, membunuh orang lain, sedangkan agama itu ada untuk memperbaiki akhlak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama, untuk benar-benar memanusiakan manusia. Lalu ketika beragama hanya untuk membunuh orang, merasa diri kita paling benar dan menuhankan diri kita, ini berarti ada yang salah di dalam beragama. Jika panjenengan beragama
lalu di dalam hidup panjenengan tidak ada ketentraman, yang ada hanya kebencian, ada yang salah di dalam kamu beragama. Bukan agamanya yang salah, ada yang salah di dalam kamu beragama. Ada yang salah di dalam kamu memahami agama, ada yang salah di dalam kamu belajar agama. Maka oleh sebab itu saya minta di hari yang berbahagia ini, di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia ini, mari kita ingat-ingat perjuangan yang sudah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita yang sudah melakukan perjuangan dengan waktu, tenaga, darah, keluarga, harta, dan semuanya yang mereka lakukan untuk memerdekakan, memperjuangkan negara kita. Lalu saat ini kita hanya tinggal menikmati saja, melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan, diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai perjuangan kita melakukan perjuangan dulu? Apakah kita sudah selesai, nggak perlu melakukan perjuangan lagi? Apakah kita tidak perlu melanjutkan perjuangan lagi? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai apa belum? Belum. Karena mereka hanya membuka. Tugas para pahlawan-pahlawan kita yang gugur semuanya membuka jalan untuk kita mengisi perjuangan ini. Tugas kita ini juga lebih berat. Tugas kita ini lebih berat. Dulu sudah jelas musuhnya, sudah jelas musuh para pejuang-pejuang kita dulu. Musuhnya orang-orang kafir. Sudah jelas. Mereka datang dari luar lalu menyerang negara kita. Sekarang musuh kita lebih berat lagi, karena musuh kita ada di dalam. Bahkan musuh kita diri kita sendiri. Ini lebih berat perjuangannya. Maka tugas kita apalagi sebagai santri untuk lebih memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat, agar lebih mencintai negaranya, lebih bermanfaat, atau kalau di pondok ini sering kita sebut sebagai urub. Kita orang hidup ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau hanya sekedar baik, diam diri di dalam kamar saja sudah jadi orang baik. Tetapi menjadi orang yang urub, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, harus siap berkorban jiwa, raga, waktu, dan harta. Makanya saya katakan kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, kepada kakak saya sampaikan bahwa ketika seseorang niat untuk berjuang, untuk urub, untuk bermanfaat untuk orang lain, maka hidupnya bukan miliknya lagi. Saya katakan kepada istri saya, mohon maaf kalau waktu saya jarang untuk berada di rumah, paling ketemu cuma 1 jam, selebihnya untuk umat. Maaf untuk anak saya jarang bertemu mungkin 1 hari 1 jam, atau bahkan 2 hari sekali baru bertemu. Karena memang ketika kita mewakafkan hidup kita untuk umat, maka di saat itu hidup kita bukan milik kita lagi. Milik kita sudah menjadi milik orang lain, menjadi milik umat. Maka saya sampaikan lagi di waktu siang yang berbahagia ini, di hari ulang tahun kemerdekaan kita bangsa Indonesia ini, kita jaga
persatuan dan kesatuan kita pegang dengan erat-erat. Bhinneka Tunggal Ika, kita jalankan Pancasila supaya kita tidak mudah untuk dipecah belah, supaya kita tidak mudah untuk diadu domba. Karena di zaman seperti ini banyak orang yang pintar tetapi tidak benar. Karena kalau hanya sekedar pintar, setan itu lebih pintar daripada kita. Kalau hanya sekedar tahu, setan itu lebih tahu daripada kita. Bahkan iblis itu tahu dengan mata kepalanya sendiri bahwa baginda Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tetapi walaupun tahu, tidak menjalankan dan tidak mengamalkan. Kalau sekedar hafal, Ifrit itu lebih hafal Al-Quran, lebih fasih daripada manusia, daripada kita. Jadi kalau hanya sekedar tahu, kalau hanya sekedar hafal, kalau hanya sekedar menghafal, kalau hanya sekedar pintar, maka setan itu lebih pintar, lebih hafal, dan juga lebih tahu. Tetapi setan iblis itu tidak beradab, tidak punya rasa kasih sayang, yang ada hanya kebencian. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, sehingga merasa dirinya yang paling baik, akhirnya menjadi sombong. Dari kesombongan ininya lah iblis itu diusir dari surga, dilaknat oleh Allah karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam, daripada kita. Apakah ibadahnya tidak baik? Sangat luar biasa, bahkan pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini hambaku yang paling kuat ibadahnya. Maka ketika kita beribadah, jangan sampai ibadah kita yang kita tuhankan. Maka ketika kita beribadah itu untuk memperbaiki diri kita dahulu, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan untuk mensirik-sirikan orang lain, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Ketika panjenengan di sini mendengarkan pengajian, seseorang harus menjalankan sholat dengan baik, seseorang harus berusaha untuk menjadi orang baik. Maka ilmu itu yang pertama untuk memperbaiki diri kita dahulu, memperbaiki akhlak kita dahulu. Jangan hanya belajar untuk menyalahkan orang lain. Ini juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau panjenengan sering mendengar pengajian, datang ke walimatul urus, orang pernikahan, di situ nanti ada kiai ulama yang memberikan tausiah. Lalu beliau memberikan sebuah tausiah begini: kaum laki-laki itu wajib untuk mendidik istri-istrinya menjadi istri yang baik. Karena seorang istri itu wajib untuk berbakti kepada suami. Seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka seorang istri wajib untuk menyembah suami. Ketika itu yang mendengar suaminya langsung sampai rumah, melihat istrinya kurang baik sedikit, marah, langsung beranggapan bahwa wanita harus seperti ini, harus seperti itu, sehingga muncul di dalam hatinya keegoisan, hanya menyalah-nyalahkan istrinya.
Istri kurang begini salah, istri harus begini salah. Ini suatu kesalahan. Jadi ketika mendengarkan ilmu harus pas pada tempatnya. Kalau tidak sesuai pada tempatnya, ini nanti rusak. Ilmu ini harusnya yang memegang adalah seorang istri, bukan seorang suami. Lalu mana yang harus dipegang suami? Yang dipegang suami ilmunya adalah suami yang paling baik ialah suami yang paling sayang kepada istrinya. Suami yang bisa menyenangkan istrinya. Ini yang harus dipegang. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah, ketika ingin masuk ke dalam rumah, diketuk pintu 3 kali, tok, nggak jawab, tok, nggak jawab, tok, nggak jawab. Beliau tidur di luar rumah. Wah, mungkin istriku capek ngurusin anak-anak. Beliau tidur di depan rumah. Ya kalau yang dipegang ilmu tadi, yang dipegang bahwa istri itu harus nurut sama suami, harus sikap, harus takdim. Baru pulang dari kerja nggak ada makanan, perang banting. Air minum nggak ada. Nggak tahu kalau anaknya rewel dari pagi belum sempat nyiapin air minum, banting. Ketok rumah, istrinya nggak senyum, kemplang. Ini karena apa? Salah memegang ilmu. Belajar ilmu hanya untuk menyalahkan orang lain. Ini fatal. Bahkan belajar kitab, ini saya dulu kalau sedang mula-mula ngaji anak-anak di pondok pesantren, kata Abah, panjenengan ini memang saya tugaskan untuk mengajari adik-adikmu, santri-santri yang baru. Tetapi kalau belajar kitab hanya untuk menyalahkan yang lainnya, bosok, salah. Ketika kita mengajar kitab kepada saudara-saudara kita, itu juga untuk memperbaiki diri kita, bukan hanya untuk menyalahkan orang lain. Jangan seperti sekarang ini. Orang baru belajar sedikit, baru belajar 1-2 hadis, mungkin belajar 10 hadis, baru berapa hadis saja, itu sudah mengkafirkan orang lain. Bahkan Alhamdulillah sudah berani membodoh-bodohkan kiai-kiai yang sudah hafal ribuan hadis. Bahkan sampai Mbah Hasim sendiri sampai disalah-salahkan, dipidah-pidahkan. Kamu lu ngaji sampai piro? Baru berapa hadis yang kamu hafal? Baru 100, baru 200, baru 1000. Mbah Hasim itu satu hadis bisa hafal sampai ke asbabun nuzulnya. Dari sanad-sanadnya satu hadis itu beliau bisa paham hadis ini dari mana, kemana sampai ke baginda Rasulullah. Itu mencarinya, menghafalnya bisa sampai 100 orang, 100.000 orang, 100.000 orang menghafalnya. Beliau dapat dari mana? Dari syekh siapa mendapatkan dari siapa? Beliau paham sanad-sanadnya sampai ke baginda Rasulullah. Lah kamu itu belajar cuma dari kitab tok. Kamu tuh belajar mungkin cuma dari 1 kiai, 2 kiai, 5 kiai, 10 kiai. Baru dari berapa ulama sudah berani membid'ah-bid'ahkan. Mbah Hasim yang sudah mendapatkan gelar syekh. Sekarang ini orang baru belajar 1 tahun, 2 tahun sudah berani membid'ah-bid'ahkan, membodoh-bodohkan kiai-kiai. Bahkan yang baru belajar dari 1 kiai, yang baru belajar beberapa hadis sudah berani pegang bom, sudah berani membunuh orang. Karena apa? Ini kesalahannya. Belajar Al-Quran, belajar agama itu harus kafah, harus menyeluruh. Jangan seperti orang buta yang disuruh memegang gajah, sehingga mengatakan, "Woi, gajah itu panjang, gajah itu panjang. Kamu tuh nggak tahu, saya ini sudah tahu, saya sudah megang gajah itu panjang." Karena yang dipegang pas belalainya saja.
karena yang dipegang pas belalainya. Teriak-teriak, nyalain yang lain. Gajah itu lebar kayak tampah. Kamu salah, yang benar itu begini loh. Gajah itu lebar kayak tampah. Karena yang dipegang pas telinganya. Sehingga semuanya disalah-salahkan. Jangan sampai seperti ini. Belajar secara kafah. Kalau ilmu hanya diterima dengan akal tetapi tidak diterima dengan hati, ini bahaya. Apalagi kalau diterima oleh nafsu, tidak diterima akal dan juga tidak diterima dengan hati, lebih berbahaya sekali. Ini bisa seperti orang mabuk agama maupun, kalau mabuk agama bagus, mabuk agama yang secara kafah, yang secara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, ini bagus. Menjalankan agama dengan kafah, memahami sehingga mabuk, tidak lagi terlihat dunia, yang terlihat hanya Allah. Dengan cara mengamalkan syariatnya dengan benar, dengan cara mengamalkan tarekat, dengan cara mengamalkan hakikat dan masuk ke dalam makrifat, ini luar biasa sekali. Sehingga ketika menyebut nama Allah bukan hanya tahu namanya, tetapi juga tahu yang mempunyai nama. Jadi benar-benar tahu yang mempunyai nama. Ini penting. Sering sekali saya pahami. Ketika menyebut asma Allah, jangan hanya tahu namanya, tetapi juga tahu yang punya nama. Caranya kita pahami namanya dulu. Nama saya Samsudin. Jangan hanya tahu Samsudinnya, pahami yang punya nama. Ini Samsudin ini siapa? Yang mana Samsudin ini? Ini kepala, bukan Samsudin. Ini tangan. Saya tanya, nama kamu siapa? Semuanya ini Pak, siapa yang berjenengan namanya? Namanya siapa berjenengan? Pak Muhammad Khalil yang mana namanya? Yang namanya Khalil yang mana? Coba dipegang yang mana yang namanya Khalil? Yang mana coba dipegang? Yang mana namanya Khalil? Dipegang. Mana yang namanya Khalil? Gak tahu. Pegang kepala, itu bukan Khalil, itu namanya kepala, semua orang punya. Kalau itu Khalil itu kepala. Pegang tangan, itu tangan bukan Khalil. Semua orang punya tangan. Lebih digigit lagi. Kulit itu kulit, bukan Khalil itu. Daging bukan, tulang juga bukan. Itu semuanya berasal dari tanah dan dikembali kepada tanah. Lalu mana yang namanya Khalil? Ini yang perlu untuk dipahami. Lalu mana yang namanya Allah? Lalu apa yang disebut dengan Allah? Perlunya belajar secara kafah. Jangan hanya bilang Allah, 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 tetapi tidak tahu Allah. Makanya untuk tahu sebenar-benarnya panjenengan harus dihilangkan dulu keakuan yang ada di dalam diri panjenengan. Harus dihilangkan keakuan yang ada di dalam diri panjenengan. Kita semua ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kita ada ini karena diadakan oleh Allah. Jatullah, wujudullah. Kita bisa melihat ini karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa mendengar ini karena didengarkan oleh Allah. Kita punya mata ini karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa melihat. Kenapa kita bisa memegang? Karena Allah mempunyai sifat kuat. Lalu bagaimana Allah menunjukkan dirinya kuat? Kita bisa mengangkat mic, kita kuat. Ini adalah wujud Allah. Allah itu kuat. Allah menerangkan dirinya maha melihat. Lalu bagaimana Allah menerangkan dirinya bisa melihat, maha melihat? Dengan cara kita yang tidak bisa melihat ini loh, dilihatkan oleh Allah. Bagaimana Allah menunjukkan sifatnya yang dia itu maha perkasa? Bagaimana Allah menunjukkan kalau beliau itu, kalau Allah itu maha kuasa? Bagaimana Allah menunjukkan sifatnya kalau Allah itu maha mendengar? Semua diwujudkan di dalam wujud kita.
ditunjukkan ke dalam diri kita. Makanya kalau kita ingin mengetahui Allah, pahami tentang diri kita, kenali dengan diri kita. Pernah saya tanya ke jenengan, matur sampean tebak tanya ke dalam diri panjenengan, sampean pernah nyuruh, "Hai jantung, umpanan darahku ben aku bisa hidup, biar saya darahku bisa mengalir ke seluruh tubuh, biar saya pernah sampean nyuruh jantung sampean untuk terus berdetak?" Tidak pernah. Jantung berdetak sendiri. Loh, itu sampai tidak mikir siapa yang menggerakkan, siapa yang mendetakkan, itu pernah mikir tidak sampai? Pernah sampai nyuruh, "Hai paru-paru yang tiap hari kempes. Sampai apa sampai ngatur sendiri gitu? Ada peraturannya di sini. Tet gitu sampai atur. Biar bisa menghirup napas, biar sampai bisa hidup. Pernah nyuruh enggak? Pernah nyatur enggak? Enggak pernah. Lalu siapa yang mengatur? Makanya itu kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Makanya sedangkan kalau lagi sholat melek, cari Allah, cari, dilihat ke sana sini, tempat tukang bakso, ting, nggak apa-apa kalau mendengar bakso, yang penting nggak manggil tukang bakso, nggak batal sholatnya, nggak batal. Yang batal kalau kayak ting bakso, itu baru batal. Cari Allah. Kalau sampean tidak bisa mencari Allah, tidak bisa melihat Allah, yakin sampean dilihat Allah, enak. Tetapi kalau sampean belajar ilmu tasawuf, sampean benar-benar memahami tentang agama Islam, sampean benar-benar ngaji, sampean nanti akan tahu Allah. Sampean akan tahu, bahkan setiap apa. Bukan berarti kalau saya melihat panjenengan, saya katakan Allah, panjenengan itu Allah. Bukan. Saya lihat jantung panjenengan berdetak sendiri, saya melihat paru-paru jenengan bisa berdetak sendiri, sampean bisa bernafas, berlihat. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Sampean melihat gunung, bukan sampean melihat gunung lagi, yang sampean lihat itu Allah. Bukan berarti gunung itu Allah, bukan. Tetapi dengan melihat gunung, sampean melihat kekuasaan Allah. Gunung begitu indahnya, masya Allah. Apalagi yang menciptakan, manusia hebat sekali, apalagi yang menciptakan. Untuk melihat yang menciptakan mobil itu hebat, tidak perlu harus ketemu sama yang menciptakan. Dengan melihat yang diciptakan sangat hebat, sampai sangat yakin kalau yang menciptakan itu hebat. Sampai melihat mobil saya bagus, mobil Alphard bagus. Mobil itu bagus sekali. Dengan melihat yang diciptakan mobil itu sangat bagus, sampai yakin yang menciptakan sangat hebat. Dengan menciptakan mobil yang sangat hebat seperti itu, sampai sangat yakin bahwa yang menciptakan itu hebat. Ketika melihat manusia yang tanpa mesin, tanpa alat, semuanya kita dulu di dalam kandungan, hidup di dalam air, bisa bernafas. Pernah berpikir kita dulu di dalam air, di dalam perut ibu, tidak ada yang memberi makan, tapi bisa hidup, bisa berkembang. Makannya tidak dari mulut tapi dari pusar, di dalam air ketuban yang seperti ikan tetap bisa bernafas, bisa bergerak, padahal di situ menggunakan paru-paru. Pernah kita berpikir begitu kuasanya Allah. Makanya dulu saya ceritakan ke panjenengan, ketika pertama kali saya jalan kaki dari Lampung ke Jawa Timur, karena saya tidak ada biaya dan juga atas isyarah yang saya dapatkan, perintah dari kiai saya untuk jalan kaki dari Lampung, karena orang tua saya janda, kakak saya bulan-bulan. Saya cari ilmu, bertolak ilmu, jalan kaki dari Lampung sampai ke Blitar, sampai ke Jogorogo, ke Condorowo. Berapa lamanya? Ketika mencari ilmu ini, saya sampaikan bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin seseorang melihat saya mudah, enak, karena yang dilihat adalah hasilnya. Tapi saya sampaikan ke panjenengan,
Orang yang berilmu tidak usah bingung nanti mau jadi apa atau tidak menjadi apa-apa. Ketika seseorang berilmu, insya Allah dia akan seperti emas. Walaupun di tengah lautan akan dicari orang, walaupun dibusuk-busukkan, dimasuk-masukkan, didelep-delepkan ke dalam pencerahan, ke dalam kotoran, emas tetap emas. Tetapi kalau batu, walaupun diambang-ambangkan, ditawar-tawarkan, diumbul-umbul, batu tetap batu yang berserakan di jalan. Maka ketika mencari ilmu, tidak usah bingung nanti mau jadi apa atau tidak jadi apa-apa. Ketika dulu saya mencari ilmu, pernah saya berpikir untuk ini, itu, wallahi tidak. Pekerjaan saya setiap hari hanya mengurusi orang gila. Mengurusi orang gila yang ketika pakaiannya, tempat tidurnya habis dicuci kering, baru saja kering, dipakaikan, ditempatkan, diberaki, disingi, dikencingi, balik lagi. Apakah marah? Enggak, ya memang orang gila. Tugas kita untuk merawatnya, memanusiakan manusia. Ini juga nanti bisa membersihkan hati. Di pondok, tempat tinggal saya, tempat tidur saya, sampai lihat sampai sekarang masih ada. Tempat tidurnya saya pas di depan septic tank, dan septic tank itu tidak ditutup. Bagaimana rasanya? Mantap. Makan, tidur setiap hari di situ, di depan septic tank. Yang pernah saya ajak ke pondok saya, ke pusat, depan septic tank, jarak setengah meter, pas di depan septic tank itulah tempat tidur kami. Setiap hari makan bau telak, tidur bau telak, yang semua kegiatan bau telak itu yang kami lakukan, itu yang kami rasakan. Tapi semuanya terasa nikmat, karena ini memang menjadi tugas kami. Memang basicnya kita pesantren, basicnya memang anak pesantren, tapi tidak pernah ngaji. Ngajinya jarang sekali. Ngajinya ngaji rasul, berbuat baik untuk umat, urut bagaimana supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika kita ingin benar-benar memahami tentang apa yang kita jalankan, seperti ketika sholat, kita harus mencari Allah. Cari Allah. Kalau kita tidak bisa mencari Allah, yakin dilihat Allah. Supaya apa yang kita lihat tadi ini semuanya terlihat Allah, kita bisa melihat Allah. Pahami, melihat Allah bukan dengan mata dohir, tidak dengan mata dohir, tetapi dengan rasa. Untuk bisa mencapai rasa, untuk sampai ke dalam kalbu, maka kita harus menghilangkan keaguan kita. Makanya dulu waktu di pondok, dulu saya pernah selama 2 tahun hanya menangis dan ketawa, hanya menangis dan tertawa seperti orang gila. Makanya saya dipanggil sama kiai saya gendeng, gila. Masa sebutannya Gus Gendeng, disebut Gus Gila, karena mungkin ada yang sungkan manggil gila, bahasa diganti bahasa Arab. Bahasa Arabnya lebih keren, seolah-olah diganti dengan nama jadab. Jadab dalam arti apapun yang dilihat itu yang terlihat Allah. Sehingga kalau melihat gunung, bukan lagi yang terlihat gunung, tetapi yang terlihat Allah. Melihat orang bukan lagi lihat orang, tapi lihat Allah. Karena melihat kekuasaan Allah. Sehingga setiap hari saya hanya menangis dan tertawa. Menangis bukan sedih, tapi karena bahagia. Nah, ketika itulah sama abah saya ditampar, pak, baru akhirnya bisa sadar kembali ke dalam syariat. Lalu bagaimana bisa seperti ini? Ketika panjenengan mengamalkan dan memahami
tentang asma Allah saja, nama Allah saja, pahami nama Allah, sehingga nanti sampai bisa benar-benar memahami yang mempunyai nama ini. Allah hurufnya ada 4, alif, lam awal, lam akhir, ha. Masuk yang pertama syariat, setelah syariat masuk ke dalam, setelah alif masuk ke dalam, alifnya hilang, masuk kata Allah, alifnya hilang menjadi lillah. Kalau lillah berarti sudah benar-benar karena Allah. Sholatnya tidak karena takut neraka dan juga bukan karena ingin masuk surga. Kalau lillah bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau masih kecil mungkin kalau makan harus dirayu-rayu dulu supaya makan. Kalau sudah besar cari makan sendiri karena sudah tahu itu kebutuhan. Jadi sudah benar-benar menjadi kebutuhan. Ketika sudah menjadi kebutuhan tidak perlu harus disuruh, tidak menjadi berat karena sudah butuh. Sholatnya sudah tidak menjadi suatu hal yang berat, sudah terasa nikmat. Nah sudah karena lillah, sekarang lamnya hilang, lam awalnya hilang, masuk ke dalam lam kedua, disebut dengan lahu. Sering juga disebut sebagai alam mukasyafah, alam ketuhanan, masuk ke dalam tarekat, sudah masuk ke dalam hakikat. Lahu ini sudah masuk ke dalam hakikat, sudah masuk ke dalam rasa. Seseorang bisa merasakan apabila sudah mengamalkan. Seseorang yakin kalau jeruk itu kecut kalau sudah memakannya. Dan setelah masuk ke dalam lahu, ketika haknya, lamnya yang akhir sudah hilang, berarti menjadi ha, menjadi hu. Ini adalah ma'rifat. Jadi alif, lam awal, lam akhir, ha. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Zat, sifat, asma, af'al. Jadi harus dipahami dulu supaya paham. Sedikit pemahaman bahwa syariat itu adalah tindakan nyata. Ya sampai kerja, minum, sholat, puasa itu adalah syariat. Harus dijalankan. Tarekat adalah perjalanan. Hakikat adalah rasanya. Ma'rifat adalah keyakinannya. Seseorang hanya mampu merasakan apabila sudah menjalankan, dan sudah menjalankan apabila sudah melakukan. Jadi kalau semuanya sering dibayangkan seperti pondok itu, orang bersyariat beribadah tarekat itu seperti memakan buah jeruk. Jeruk kulitnya itu sesuatu hal yang dilihat dengan nyata, itu disebut kulitnya itu adalah syariat. Menepasnya itu adalah tarekat. Memakannya, merasakannya itu adalah hakikat. Dan sudah yakin kalau jeruk itu kecut disebut dengan ma'rifat. Yakin sama tak tanya ada jeruk, ini jeruk. Tak sama yakin kalau jeruk itu kecut karena sudah memakan. Belum memakannya gimana sama mau yakin dia itu kecut? Lalu ketika sudah melihat, megang jeruk, sudah mengupas, sudah makan, baru sampai yakin. Agama itu seperti itu, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar tahu. Agama itu benar-benar harus dijalankan, benar-benar harus dijalan, dan itu harus terus menerus. Inilah yang dilakukan di Pondok Riyadhah. Ketika baca bismillah supaya hati kita penuh dengan rasa kasih sayang. Bukan hanya bismillahirrahmanirrahim, bismillah tok kowe karo tangga benci, karo wong iri, mulai kebenciane kalane wong. Ya kalau kamu dibuka, ini tak banteng kopi aku.
Kalau Allah membuka aibmu malah gak enak wong sing gelem cedek. Karena awakmu dhewe sing gelem mergo eleke awakmu dhewe sing gelem. Orang mau dekat dengan saya ini karena Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah buka aib saya, waduh, gak ada orang yang mau dekat dengan saya. Oh ini busuk, mergo sampai busuk itu dosa. Makanya prinsip saya itu semua orang baik, semua orang itu baik. Saya yang buruk. Makanya belajar itu harus benar-benar kafah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari di hari yang berbahagia ini, di hari ulang tahun negara kita tercinta yang sangat indah sekali ini, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai mudah untuk diadu domba. Jika ada orang yang mencoba mengadu domba, hasut, jangan didengarkan. Setan gitu aja, tinggalkan. Jangan didengarkan. Karena yang mendengarkan maupun yang berbicara doanya sama. Lawan orang pakai dalil, pakai agama cuma untuk bentur-benturkan agama dan negara, penuh dengan kebencian dan antara sama, tinggalkan. Setan kawan, tinggal gitu aja. Setan kamu, tinggal, udah, tidak usah didengarkan. Jangan sampai dibentur-benturkan. Sekali lagi saya katakan sebelum saya tutup, mantapkan di hati panjenengan. Jangan sampai mau dibentur-benturkan antara negara dan agama. Kalau di zaman sekarang ini, kalau ada yang bilang ini COVID ini untuk melemahkan umat Islam, jangan didengarkan. Kalau ada yang bilang kenapa itu masjid ditutup sedangkan mal-mal dibuka, perlu saya kasih tahu panjenengan. Ini karena orang ngomong ini karena tidak tahu. Ini mau bentur-benturkan agama dan negara. Karena mal itu undang-undangnya masih menjadi satu dengan pasar. Lalu kalau pasar ditutup, mau cari makan apa? Mau cari beli makanan dari mana? Semua orang kelaparan. Semua orang nanti kelaparan. Jadi perlu untuk dipahami secara kafah. Di dalam masjid sudah ada peraturan-peraturannya. Siapa yang bilang nutup? Saya setiap hari ke masjid. Tidak ada masjid yang ditutup. Ini huak-huak masjid ditutup, tidak. Yang penting ke masjid bawa masker. Duduknya jangan berdempetan. Dari pertama COVID saya masuk ke masjid, saya malah berpikir kadang-kadang jangan-jangan yang keluar-keluar ini nggak pernah datang ke masjid. Saya pikirnya malah gitu. Jangan-jangan yang keluar-keluar teriak-teriak ini jangan-jangan nggak pernah datang ke masjid gitu. Sehingga teriak-teriak begitu. Nah cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Kalau ada salahnya murni dari saya dan ada baiknya datangnya dari Allah, saya sih minta panjenengan semuanya untuk kita tersambung silaturahmi, niat kesini untuk menyambungkan tali silaturahmi. Dan nanti kalau ada masalah maupun hajat, penyakit, kita doa-doa bersama supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Dan semoga negara kita, negara tercinta kita, dihindarkan dari segala musibah, dihilangkan dari segala penyakit-penyakit, termasuk dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin an-nur az-zadi wasir sarfi sa'il al-asman. Bangsa Indonesia, ya Allah, berikanlah bangsa kami kesehatan ya Allah, dijauhkan dari segala bala ya Allah, diberikan kesehatan untuk pemimpin kami ya Allah, dijauhkan dari segala malapetaka penyakit ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, terutama dari virus corona ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الجنة وسلم في سائر الأسماء masyarakat bangsa Indonesia. Ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kasih sayang untuk saudara-saudara kami yang penuh dengan kebencian. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk saudara-saudara kami yang penuh dengan kebencian. Ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul jannati wa sallim fi sa'il al-asma'i. Sebut nama ibu kandung, bapak kandung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah alaihim wa radhiyallahu alaihim wa radhiyallahu anhum. Sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebutkan hajatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kenikmatan di dalam hidup, rezeki yang berkah, ya Allah, keluarga yang sehat, ya Allah. Al-Fatihah. Syufa wa syufat wa syufat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.